Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan mereka melakukan satu kebaikan pun. Itu sudah sumpah abadi daripada iblis. Bagaimana cinta sesungguhnya? Dengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Apa yang harusnya kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Dengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Suatu waktu di depan sahabat-sahabat yang besar, di depan banyak sahabatnya yang berkumpul setelah sholat 5 waktu, beliau bersabda, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi Allah aku bersumpah, tidak beriman salah satu daripada kalian hingga aku Nabi Muhammad lebih kita cintai melebihi daripada orang tua kita, melebihi daripada anak-anak kita, melebihi daripada semua orang, lebih daripada istri, lebih daripada pejabat, lebih daripada siapapun. Dia orang kayakah, dia orang yang berusaha untuk memberikan kebaikan yang sebaik-baiknya kepada kita, ataupun yang tidak. Kalau kita masih lebih cinta kepada mereka semuanya daripada Nabi Muhammad, berarti kita belum beriman. Sehingga lihat bagaimana ketika mendengarkan hadis tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab yang kita kenal dengan keberaniannya, keadilannya, kewaraannya, kezuhudannya, beliau angkat tangannya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku dapatkan engkau lebih aku cintai, lebih dari orang tuaku, lebih daripada anakku, lebih daripada semua orang kecuali dari diriku, tidak lebih ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi SAW? La ya Umar, ma hakadha sya'nul mu'min. Tidak wahai Umar, bukan seperti ini seorang mukmin. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain wa min nafsihi allati baina jambai. Demi Allah tidak beriman di antara kalian sampai aku ini lebih dicintai melebihi daripada cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada semua orang, bahkan cintanya kepada dirinya sendiri. Lalu kita akan memberikan alasan yang lainnya. Lalu kita akan mengungkapkan suatu bukti yang lainnya. Di atas bukti yang telah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ada bukti yang bisa kita sampaikan sekarang ini. Saya melepaskan jabatan untuk Nabi Muhammad. Saya mengorbankan semua harta untuk Nabi Muhammad. Oleh karenanya, ayo kita pelajari sekarang ini. Kita evaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad? Dan bagaimana kita akan mendapatkan cinta pada Muhammad? Sebenarnya kita ini seseorang yang tidak melangkah di dalam ranah bagaimana kita mencintai Muhammad. Padahal kita semua sepakat dengan satu kaidah yang sangat tersebar di antara kita, tak kenal maka semuanya tahu. Tak kenal maka tak sayang. Enggak kenal dengan saya, enggak pernah tahu dengan saya, enggak pernah bertemu dengan saya, enggak pernah makan dengan saya, enggak pernah bersalaman dengan saya, enggak pernah duduk lama bersama saya. Bagaimana kemudian antum mengatakan saya ini cinta pada Habib Segaf? Logis? Enggak masuk akal. Semua yang terkait dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya logis. Maksudnya saya begini Pak, jangan sok ngaku cinta pada Muhammad. Kapan kita itu mengenal Nabi Muhammad? Mohon maaf, evaluasi diri kita. Tanya kepada diri kita yang hadir 1.000 lebih ini, berapa yang hafal nasabnya Nabi Muhammad? Lalu kita katakan kita cinta pada Muhammad? Mohon maaf, banyak di antara kita yang hadir sekarang ini yang semuanya kalau ditanya, antum semuanya cinta pada Muhammad, semuanya akan mengatakan, aku cinta pada Muhammad. Tapi saya mau tanya, Nabi Muhammad itu tidak membawa diri sekarang ini, tapi Nabi Muhammad itu membawa syariatnya. Syariat yang selalu kita laksanakan setiap harinya untuk mengingatkan kita dengan sholat 5 waktunya ini. Sholat 5 waktu yang kita laksanakan, sudah kita laksanakan dengan benar? Kita tadi ditegur oleh Kiai Muhyiddin, di mana beliau berkata bahwasanya ayo kita belajar yang fardu ain dulu. Jangan yang sunnah-sunnah dulu, fardu ain dulu supaya sah ibadah kita. Berapa banyak dari kita sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Jangan kita salahkan, wah itu repot banget Bib, itu merepotkan, itu radikal, ekstrim dan sebagainya. Masa gara-gara kita tidak melaksanakan sholat dengan benar, Allah tidak menerima kita? Yang salah bukan Allahnya,
Yang salah bukan Nabi Muhammad, kita nggak mau belajar. Kalau kita datang pada orang alim, mau belajar sholat, nggak perlu waktu 1 jam, nggak perlu. Beberapa menit saja bisa dia faham. Untuk mengetahui rukun-rukunnya saja, faham insya Allah. Tapi karena memang kita nggak mau belajar, memang kita anti dengan majelis, memang kita anti dengan ulama, tapi bukan kitanya yang anti, tapi setan yang di dalam tubuhnya itu yang anti. Yang sudah bersumpah ketika diturunkan dalam Quran diabadikan, wa izzatika la'uwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan mereka melakukan satu kebaikan pun. Itu sudah sumpah abadi daripada iblis.